Halo farmasis, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Perkenalkan, saya apoteker Mailani Jayanti M-Farm, dan pada kesempatan kali ini saya diminta oleh teman-teman dari Farmasi Universitas Samratulangi untuk sekedar berbagi atau sharing terkait dengan penggunaan sirup di masyarakat saat ini. Nah, kalau kita melihat ada kasus gagal ginjal pada anak-anak terkait penggunaan sirup seperti sirup obat batuk atau sirup obat demam, itu cukup memprihatinkan ya, karena kita melihat di sini untuk jumlah pasien yang terkena kasus gagal ginjal ini bisa mencapai 300-an. Itu menurut data terakhir yang saya baca pada sekitar bulan November lalu. Dan untuk yang kasus pasien yang meninggal itu bisa sampai 190-an. Dan walaupun begitu, ada juga pasien yang sembuh dari gagal ginjal tersebut, itu sekitar 120-an pasien. Nah, berkaca dari kasus tersebut, ini kita melihat ya bahwa hal ini terkait dengan penggunaan sirup atau obat sirup. Nah, di sini kita akan melihat apa sih itu sirup. Nah, sirup itu kalau berdasarkan dari buku Farmakope, sirup merupakan larutan oral yang mengandung satu atau lebih bahan obat, dan biasanya sirup ini dia mengandung pemanis, bisa seperti sukrosa atau gula lainnya, atau bahkan ada pemanis lainnya. Di sini kita sebut sebagai pemanis sintetik ya. Nah, rata-rata sirup ini dia mengandung satu atau lebih bahan obat. Nah, selain bahan obat, sirup juga mengandung zat tambahan. Dan zat tambahan di sirup ini dia bisa berupa pemanis, pengaroma, kemudian ada pengental, ada juga antimikrobanya. Karena seperti yang kita tahu, sirup ini dia mengandung air ya. Air itu sebagai media pertumbuhan mikroba, sehingga perlu menggunakan zat antimikroba juga. Sebenarnya untuk sirup itu kalau dilihat dari segi berbahaya, kita tahu yang sudah beredar di pasaran itu dianggap sudah aman untuk penggunaan pada pasien atau pada masyarakat luas, karena sudah diuji atau sudah diuji terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi sudah bisa dikatakan aman. Namun kenapa sih kok bisa ada kasus seperti gagal ginjal akut, terutama pada bayi dan anak-anak? Nah, ini kalau kita lihat dari berita-berita atau laporan-laporan terutama dari Kementerian Kesehatan, itu menyatakan bahwa ternyata dalam beberapa batch dari sirup-sirup yang diduga atau dalam beberapa batch sirup-sirup yang ditemukan di pasaran itu terdapat cemaran dari etilen glikol atau dietilen glikol. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari komposisi sirup-sirup yang sudah beredar di pasaran ini, BPOM itu sudah mengatur bahwa etilen glikol dan dietilen glikol itu dilarang atau tidak boleh digunakan dalam sediaan obat ataupun makanan. Tapi dalam temuan yang terjadi baru-baru ini, itu ditemukan ada kontaminasi atau cemaran dari etilen glikol dan dietilen glikol ini. Nah, itu kenapa sih bisa terjadi pencemaran? Padahal itu sudah lulus dari uji BPOM ya, seperti kita tahu. Memang
untuk dietilen glikol dan etilen glikol ini walaupun sudah dilarang, akan tetapi karena kita tahu itu sirup, dia mengandung zat tambahan, terutama sirup yang digunakan untuk anak-anak itu ada pemanis ya, karena zat aktif itu kebanyakan dia berasa pahit, sehingga perlu adanya tambahan zat pemanis. Nah, zat pemanis yang biasa digunakan di sirup itu seperti propilen glikol, polietilen glikol, gliserol atau gliserin, kemudian ada juga sorbitol. Nah, yang paling banyak digunakan itu propilen glikol dan gliserin. Dietilen glikol dan etilen glikol ini biasanya menjadi cemaran dari proses pemurnian propilen glikol dan gliserin. Oleh karena itu, karena BPOM sudah memperkirakan akan adanya cemaran, BPOM juga mengatur berapa batas cemaran maksimal yang bisa diperbolehkan ada dalam bahan baku tersebut. Dan berdasarkan peraturan yang ada, itu batas yang diperbolehkan tidak boleh melebihi 0,1%. Atau itu rentang yang masih bisa sekitar 0,5 mg sampai 1 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau sudah di atas itu, dia sudah dapat menyebabkan efek toksik atau merusak bagi organ tubuh. Zat-zat tambahan tersebut kalau dia mengalami atau jadi zat-zat tambahan tersebut saat ada pencemaran itu bisa berbahaya bagi tubuh atau bagi organ-organ. Nah, di sini kira-kira zat etilen glikol dan dietilen glikol ini biasanya dia digunakan selain karena teksturnya itu mirip dengan propilen glikol juga gliserin yang berupa cairan jernih, kental, dan berasa manis. Ini biasanya digunakan untuk memberi rasa manis pada makanan ataupun pada sirup. Mungkin bagi pengusaha-pengusaha yang tanda kutip ya nakal, ini bisa digunakan sebagai zat tambahan untuk pemanis dalam suatu sediaan yang dia buat. Akan tetapi karena zat ini dia bisa berbahaya bagi tubuh, terutama di ginjal, ini memang sudah dilarang, bahkan dari Food Drugs Administration itu sudah melarang penggunaan dari etilen glikol dan dietilen glikol ini. Dan saat ini memang banyak penggunaannya itu di industri otomotif. Bagaimana sih etilen glikol dan dietilen glikol ini bisa berbahaya bagi tubuh manusia? Nah, sebenarnya etilen glikol dan dietilen glikol ini dia itu akan berbahaya kalau dia mengalami oksidasi oleh enzim di dalam tubuh manusia. Nah, melalui proses metabolisme etilen glikol dan dietilen glikol ini dia itu akan berubah menjadi asam glikolat. Nah, asam glikolat ini dapat menyebabkan kondisi asidosis pada tubuh manusia. Dia dapat menyebabkan asam glikolat ini dapat menyebabkan sesak nafas, kemudian dapat menimbulkan serangan jantung, tekanan darah tinggi pada jantung ya itu, kemudian pada organ yang lain seperti ginjal itu saat berikatan dengan kalsium dia dapat membentuk kristal yang sulit larut, apalagi kalau misalnya kondisi dari pasien itu sedang dalam keadaan dehidrasi atau kurang minum. Oleh karena itu memang harus lebih banyak diberikan asupan cairan saat sedang menggunakan obat, supaya kondisi tubuh atau kondisi ginjal terutama yang menyaring obat tersebut bisa lebih optimal. Jadi sebenarnya sirup itu aman digunakan, tapi yang menjadikan sirup itu berbahaya dari zat-zat
tambahan yang digunakan di sirup tersebut, apakah zat tersebut masih dalam keadaan yang murni atau sudah mengalami pencemaran. Dan dalam kasus yang kemarin itu karena adanya pencemaran dari etilen glikol dan dietilen glikol pada bahan baku propilen glikol dan gliserinnya. Nah, kalau kita melihat apakah ada sediaan lain yang berbahaya selain sirup, ya kita bisa melihat sediaan-sediaan yang menggunakan bahan baku tersebut atau misalnya karena biasanya penggunaan propilen glikol dan gliserin ini untuk pemanis, juga pengental, dan untuk humektan ya, atau untuk mencegah penguapan air secara berlebihan. Itu kemungkinan bahan baku tersebut digunakan juga dalam sediaan kosmetik, kemudian ada juga dalam sediaan buah atau sayuran kaleng, itu bisa menggunakan propilen glikol ataupun gliserin ini. Akan tetapi kita harus melihat lagi bahan baku yang digunakan. Jika bahan bakunya ini kualitasnya baik, itu kemungkinan tidak akan terjadi hal yang membahayakan atau tidak akan terjadi keracunan. Tapi kalau misalnya kita mengganti bahan baku tersebut dengan bahan baku yang sama tapi kualitasnya itu lebih rendah, itu kemungkinan akan menimbulkan bahaya atau keracunan. Karena walaupun propilen glikol dan gliserin ataupun turunan yang lain ini dikatakan aman, akan tetapi kalau dia mengalami degradasi seperti yang kita tahu itu bisa diakibatkan karena adanya perubahan suhu, kemudian adanya enzim yang mengkatalis, itu dapat berubah menjadi produk yang atau zat yang bisa membahayakan bagi tubuh. Jadi harus diperhatikan para produsen baik itu obat maupun bahan makanan yang menggunakan cairan-cairan atau sediaan turunan alkohol ini yang seperti propilen glikol, gliserin, sorbitol, dan lain sebagainya, ini harus betul-betul memperhatikan bahan baku yang dia gunakan, baik itu dari segi kualitasnya maupun dari kemurniannya, supaya bisa menghindari hal-hal yang dapat membahayakan bagi tubuh manusia. Sebagai farmasis yang kuliah di jurusan farmasi, kira-kira apa sih peran dari kalian yang dapat membantu dalam penanggulangan kasus tersebut? Nah, kalau mahasiswa, ini kan kalian masih dalam proses belajar. Kalian bisa mencari informasi lebih luas, juga bisa ikut membantu menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Karena kalau kita melihat ada isu-isu seperti ini, isu-isu hoaks juga ikut ramai. Kalau isu hoaks itu sudah ikut, sudah jadi lebih wow. Sudah bahkan hal yang biasa-biasa saja itu bisa terkesan berbahaya dan menakutkan. Oleh karena itu, mahasiswa farmasi diharapkan bisa memberikan informasi yang tepat dan dari sumber yang bisa dipercaya kepada masyarakat terkait penggunaan obat-obat sirup yang beredar di pasaran. Dan saat ini sebenarnya Kemenkes yang bekerja sama dengan BPOM sudah merilis atau mengeluarkan daftar obat-obat sirup yang dinilai aman untuk digunakan oleh masyarakat. Dan obat-obat sirup yang dinilai
terdapat cemaran di dalamnya itu sudah ditarik dari pasaran dan untuk sementara sedang dihentikan untuk proses produksinya karena produsen tersebut harus mengganti bahan baku yang mereka gunakan dalam sediaan sirup tersebut. Oleh karena itu, masyarakat mungkin tidak perlu khawatir lagi dalam menggunakan obat sediaan sirup yang sudah diizinkan beredar oleh BPOM dan Kemenkes saat ini di pasaran. Kemarin sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menanggulangi kasus gagal ginjal pada anak yang diakibatkan oleh penggunaan obat dalam bentuk sirup ini. Dimulai dari menelusuri riwayat penggunaan obat dari pasien yang mengalami gagal ginjal tersebut. Kemudian setelah ditelusuri dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat faktor risiko atau adakah zat yang menyebabkan gagal ginjal tersebut. Selanjutnya, Kemenkes sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada tenaga kesehatan, baik itu tim medis, apoteker, juga tenaga kesehatan yang terkait penggunaan obat, serta pada fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit, maupun apotek dan toko obat, untuk menahan sementara waktu penjualan dari obat-obat yang dalam bentuk sirup. Jadi di sini dokter untuk sementara waktu dilarang meresepkan sirup, kemudian apoteker dilarang menjual obat dalam bentuk sirup, dan masyarakat juga dihimbau untuk menghentikan sementara konsumsi atau penggunaan obat-obat dalam bentuk sirup. Hal ini dilakukan sampai proses penelusuran dan penelitian lebih lanjut oleh BPOM itu selesai dilakukan. Selain itu juga Kemenkes menghimbau kepada BPOM untuk dapat meningkatkan pengawasannya melalui pemeriksaan mandiri dari produsen obat itu sendiri terkait dengan adanya cemaran dietilen glikol dan etilen glikol pada bahan baku yang mereka gunakan untuk memproduksi sirup. Dan cara ini sudah sangat baik dilakukan dan ini terbukti dengan adanya penurunan atau sudah tidak adanya laporan penambahan kasus pasien gagal ginjal pada sekitar bulan November kemarin itu sudah tidak ada laporannya. Baik, demikian sharing saya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar, baik itu mahasiswa farmasi maupun masyarakat umum. Terima kasih atas perhatiannya. Salam transformasi, satu kata, satu hati, satu tujuan, Viva Farmasi!